pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini, Kamis 21 Desember 2023, yaitu dari Roma pasal 14 ayat 11. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Aina tarsurat do, nama ngulu doau ninna Tuhani, marsinggang tujolok kusogot, nasa nama ngulu, jalan nasa parsuara marhatopoton debata. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, nas ini berawal dari konflik antara dua kelompok jemaat di Roma, yaitu jemaat yang berasal dari Yahudi dan juga jemaat yang berasal dari non-Yahudi. Mereka berkonflik tentang dua hal. Yang pertama adalah soal memakan daging yang dipersembahkan kepada berhala. Sebagian jemaat dari kelompok non-Yahudi mau memakan daging tersebut. Sedangkan jemaat dari kelompok yang berlatar belakang Yahudi tidak suka dengan itu. Sehingga hal ini membuat orang-orang yang dari kelompok non-Yahudi tersandung. Dan kemudian tentang menghormati hari Sabat. Bagi orang Yahudi sangat menghormati hari Sabat. Tetapi bagi orang-orang non-Yahudi tidak menghormati hari Sabat. Paulus menegaskan bahwa tugas kita bukanlah menghakimi, melainkan menggembalakan. Artinya, jikalau kita mengamati perilaku seseorang dengan tujuan bukan untuk menghakimi atau menjelekkan, tetapi untuk mencegah agar tidak jatuh, atau apabila dia sudah jatuh, kita harus menyelamatkan imannya. Dalam ayat 1, Paulus mengatakan, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Hal ini mau mengatakan bahwa orang yang tidak yakin akan apa yang dipercayainya harus diterima dengan baik dengan saudara-saudaranya. Jangan terus bertengkar dengan apa yang menjadi penderian dalam kehidupannya. Hal ini bukan berarti kita menjadi masa bodoh atau tidak peduli dengan pendapat seseorang yang salah. Tetapi kita harus menjaga agar tidak menimbulkan keributan dan juga perpecahan. Jangan karena kekurang pahaman seseorang tentang sesuatu hal, kita menjadi berseteru. Perseteruan oleh karena hal teknis, sesungguhnya itu hanya menghabiskan waktu dan daya kita dan membuat kita lupa akan tugas utama, yaitu seperti dalam nas ayat 11, menjadikan semua orang dan termasuk kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan semua orang memuliakan Allah. Memang dalam kehidupan ini paling enak, paling mudah mempersoalkan kekurangan atau kesalahan orang lain dan akhirnya menghakiminya sehingga orang itu jatuh dan tersandung. Pada umumnya orang yang menghakimi pun merasa ada kepuasan tersendiri ketika dia berusaha dan berhasil mengungkapkan pendapatnya. Padahal setiap orang sesungguhnya mempunyai kesalahan masing-masing. Yesus mau menasihatkan bahwa agar baiklah lebih dahulu kita melihat kesalahan kita sebelum kita melihat kesalahan orang lain. Sikap menghakimi sebenarnya timbul dari ketidaksanggupan melihat dosa-dosa kita sendiri. Ada seorang bernama Sokrates pernah memberikan ungkapan, bila Anda ingin bahagia, kenalilah
dirimu. Cara terbaik mengenal diri adalah dengan menggunakan atau memakai ukuran Tuhan. Jangan pakai ukuran diri sendiri. Hadapkan diri dengan Tuhan. Bila demikian, pasti kita akan menyadari bahwa betapa kecilnya kita, betapa tidak layaknya kita, betapa penuh kekurangan kita. Dalam ayat 17 dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Matius 15 ayat 11 Yesus mengatakan, dengar dan camkan, bukan yang masuk ke dalam mulut seperti makanan atau minuman yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Apakah itu ucapan kita, buah daripada pemikiran kita, dan perbuatan-perbuatan kita sehari-hari? Mari sadarilah keberdosaan kita di hadapan Tuhan, saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita bertekuk lutut di hadapan Tuhan dan bersama-sama memikirkan apa yang menjadi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang Kau perdengarkan kepada kami, bahwa sesungguhnya kami haruslah saling membangun dan saling memotivasi, karena masing-masing dalam diri kami tidak ada kebenaran. Tetapi dengan kasih-Mu, Engkau membenarkan kami dan melayakkan kami. Baiklah kami masing-masing merendahkan diri di hadapan-Mu, bertekuk lutut di hadapan-Mu Tuhan, dan memuliakan nama-Mu, dan biarlah juga melalui kami setiap orang bertekuk lutut di hadapan-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan menyertai jemaat-Mu dalam satu hari ini melakukan aktivitasnya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.